Shalom. 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 Haleluya. Saya yakin dan percaya jemaat GKI Mahanaim ada dalam keadaan yang sehat walafiat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita beribadah melalui ibadah streaming ini. Kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur buat kasih anugerahnya yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Bapakku, terima kasih Yesusku, terima kasih Roh Kudusku. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu. Ini kami hamba-hamba-Mu datang ke hadapan-Mu Yesus. Kami bawa hati kami bawa ucapan syukur kami yang terbaik bagi-Mu Yesus. Seperti Raja Daud berkata, walau aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau yang besertaku. Saat ini Tuhan, jemaat-Mu dengan penuh keberanian melangkah di saat-saat yang sulit. Di dalam lembah kekelaman ini kami tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan Immanuel, Allah yang beserta kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kau penyelamatku, Kau kekuatanku, bagiku Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna. Kau pelindungku, amanku bersamamu, bagiku Kaulah segalanya, Tuhanku yang sempurna. Yesus, aku di tangan-Mu. Amin. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Mari bersama-sama. Penyelamatku, Engkau menjadi kekuatan kita. Bagiku, Kaulah yang terindah, pribadi yang sempurna.
beserta kita. Haleluya. Yes. Kita berbahaya dan kita bersuka cita, saudara, karena kita punya Allah, Juru Selamat kita. Dia jalan kebenaran dan kehidupan bagi kita. Amin. Mari berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Yang percaya katakan amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Oh yeah. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari saudara lebih keras lagi katakan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya di dalam namanya ada keselamatan. Mari angkat kedua tangan katakan glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory bagimu. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yes, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Mari katakan bersama. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lebih keras lagi. Glory Haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan Kekal. Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan Di dalam namanya. Di dalam namanya ada keselamatan Kemuliaan bagimu Tuhan. Haleluya. Yes. Haleluya saudara, kita bersyukur dan bersuka cita pada saat ini tuh. Karena Allah kita Allah yang hidup. Dia yang memegang hidup kita. Maka tidak perlu kita khawatir akan segala sesuatu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita punya Allah yang besar. Allah yang sudah berjanji. Dan Allah yang sanggup
menepati. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sebab aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Kita taruh pengharapan kita kepada Dia. Selalu ada di dalam-Mu. Jesus, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sebab aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kita katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
Haleluya. Mari saudara, kita siapkan hati kita, kita mendengar firman Tuhan. Kami persilahkan kepada hambanya. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun pemirsa berada. Kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan yang saya ambil dari Injil Lukas 24, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan membacakan, demikian bunyinya. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilo-kiloan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Pemirsa, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan teks ini, saya akan menyampaikan tentang kebangkitan Yesus Kristus memberikan harapan kepada orang percaya. Nah, kematian dan kebangkitan Kristus adalah merupakan peristiwa historis yang tentu akan mendatangkan berkat buat setiap orang yang percaya. Nah, berkat apa yang akan kita terima dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus? Yang pertama, mendapat jaminan kehidupan. Pemirsa, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang menarik dalam teks kita, baik dalam ayat yang ke-5 maupun ayat yang ke-6, ada 2 istilah yang digunakan, yaitu yang pertama ada kata hidup, yang kedua ada kata bangkit. Kenapa ini harus saya sampaikan pada kesempatan ini? Kalau Bapak Ibu membaca kitab atau buku yang ditulis oleh Ahmed Didat yang berjudul The Choice, maka dia membahas tentang kebangkitan Kristus. Dia berkata Yesus tidak mati. Hanya menyoroti satu kata hidup. Kalau menggunakan kata hidup itu membuktikan bahwa Yesus tidak mati. Dia lupa bahwa teks itu sepenuhnya tidak saja menggunakan kata hidup, tetapi juga menggunakan kata bangkit. Nah, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata hidup itu menggunakan kata sonta. Dari kata kerja sau. Itu hidup dalam arti di mana seseorang yang tampil dengan memiliki tubuh, jiwa, dan roh. Nah, sedangkan kata bangkit itu menggunakan kata egerte dari kata egeiro. Dan juga kata satu lagi menggunakan kata anastenai dari kata anastemi. Dan itu dalam Lukas pasal 7 ayat yang ke-22 maupun Lukas 16 ayat 31, kata Yunani tadi dipakai untuk bangkit bagi orang yang telah mati. Jadi kita melihat di sini bahwa dengan teks ini bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan Alkitab juga memberikan data. Kalau kita melihat bagaimana waktu Yesus disalib, ditombak lambungnya, keluar air dan darah. Dan ini boleh dirujuk di dalam dunia medis. Mungkinkah orang yang ditombak lambungnya, keluar air dan darah dan tidak ditolong 1 kali 24 jam. Dan dia masih hidup. Itu perlu jawaban yang tepat. Tidak sekedar berasumsi bahwa Yesus itu tidak mati. Yohanes 19 ayat 30 di sana menyatakan, Yesus menyerahkan
nyawanya. Kalau menyerahkan nyawanya, jelas orang berpikir rasional, pasti Yesus mati. Dan satu lagi dari sekian banyak bukti, waktu Yesus diturunkan dari salib, mayatnya itu ditangani dengan ritual agama Yahudi seperti orang menangani jenazah. Jadi data itu membuktikan Yesus mati. Nah, upaya penyangkalan terhadap kematian Yesus, karena selain kebangkitan Yesus itu unik, yang berikutnya adalah juga membatalkan semua bentuk korban dari agama Semitis. Karena puncak dari segala korban terdapat dalam pengorbanan Yesus Kristus. Makanya firman Allah berkata, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sia imanmu, sia-sia pelayananmu, sia-sia ibadahmu. Karena Kristuslah yang memberikan harapan untuk memberikan kehidupan karena dia mati dan hidup kembali. Yang kedua, keselamatan yang telah dirancang oleh Allah. Dalam teks kita ayat 6 dikatakan, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Nah, pemirsa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan malaikat tentang kebangkitan Yesus hendak menunjukkan bahwa kematian Yesus disalib merupakan tujuan Yesus memang datang ke dunia. Karena itu tidak kurang dari 3 kali, bahkan lebih. Yesus mengatakan dia datang ke dunia ini untuk mati dan bangkit bagi penebusan dosa. Pemirsa, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang nabi pun yang seperti Yesus Kristus, yang dia tahu dia datang, dari mana dia datang, dan untuk apa dia datang. Bahkan dia akan datang kembali nanti di akhir zaman, sebelum dunia ini kiamat. Dan itu hanya ada pada diri Yesus Kristus. Sebagai bukti pengorbanan Yesus disalib merupakan rancangan Allah yang telah dirancang jauh sebelumnya. Yesus disalib bukan karena kecelakaan sejarah, karena situasi orang pada zaman jahiliyah atau zaman barbar, tapi Kristus hadir di tengah tatanan politik dunia Roma yang sudah tertata rapi, di tengah-tengah perkembangan filsafat Helenis Yunani, pemikir-pemikir yang hebat, agama Yahudi yang sudah berusia ribuan tahun secara hierarkis keimamatan sudah tertata rapi, liturgi tertata dengan bagus. Yesus tampil sedemikian rupa. Karena itu penyaliban Kristus adalah merupakan peristiwa yang luar biasa. Nah, kita beriman kepada penyaliban Yesus berarti mengikuti kehendak Allah. Sehingga kita menerima keselamatan. Sehingga yang yakin menerima keselamatan, dia tahu bagaimana dia harus hidup. Sehingga kematian dengan cara apapun tidak harus menakutkannya. Karena dia tahu bagaimana dia hidup. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, pengorbanan Yesus menebus dosa. Hal ini perlu kita sadari bersama. Manusia tidak mungkin dapat menyelamatkan hidupnya sendiri dengan bentuk amal salehnya. Sebab sadar-sadarnya manusia bisa berhitung dengan menggunakan alat apapun. Perbuatan baik, amal salehnya dengan dosanya. Kira-kira lebih banyak mana? Ya, lebih banyak mana? Orang berpikir yang tidak baik itu sudah dosa. Orang punya perasaan apa yang tidak sesuai dengan kehendak Allah itu sudah dosa. Apalagi melakukan perbuatan. Jadi antara perbuatan dosa dengan amal saleh perbuatan baiknya tidak sebanding. Maka tidak mungkin manusia dapat menyelesaikan dosanya dengan segala bentuk amal salehnya. Karena itu Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Nah, teks kita dalam ayat 7 mengatakan, anak manusia harus diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan.
Nah, kata harus di sini menggunakan kata dei. Kata dei di sini artinya bahwa sesuai dengan ketetapan, atau juga bisa diartikan tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Sehingga pengorbanan Yesus Kristus adalah cara satu-satunya untuk manusia bisa dibebaskan dari belenggu dosa. Karena itu dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia itu hidup kekal di dalam Yesus Kristus. Hidup kekal bisa dicapai melalui Yesus Kristus. Dan itu senada dengan Kisah Rasul 4 ayat 12. Bahwa di kolong langit ini tidak ada satu nama pun. Apakah itu nama Allah, apakah itu nama Nabi besar sekalipun. Tidak ada yang akan menjamin keselamatan. Kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus telah datang, mati dan bangkit untuk menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Dan itu dikatakan oleh Yesus. Pada saat Yesus berjumpa dengan seorang tokoh bernama Nikodemus, seorang guru besar dari agama Yahudi. Dia berkata kepada Nikodemus bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata tunggal menggunakan monogene yang memiliki juga arti unik. Artinya bahwa Yesus itu satu-satunya, nggak ada yang lain. Dia datang ke dalam dunia dalam rangka untuk menyelamatkan manusia. Manusia tidak mungkin menghampiri Allah, tapi Allah mungkin, sangat mungkin, dan itu keniscayaan menghampiri manusia. Tapi tidak dalam ketransendenannya. Sebab Allah yang mutlak itu tidak mungkin menghampiri manusia. Maka dia harus mengosongkan dirinya menjadi manusia. Yesus Kristus. Untuk apa? Mati di salib. Pemirsa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dan Yesus Kristus menegaskan dalam Yohanes 14 ayat 6. Di sana dikatakan, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tak seorang pun sampai ke Bapa, ke surga, kalau tidak melalui aku. Nah, pemirsa yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu ayat kalau kita melihat dalam teks aslinya, itu menggunakan kata sebenarnya, akulah satu-satunya jalan. I am the way. Akulah satu-satunya kebenaran. I am the truth. Dia satu-satunya, enggak ada yang lain. Dan takkan seorang pun sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena itu pemirsa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun Anda berada, kalau Anda sudah menerima Yesus Kristus, percaya kepada kematian dan kebangkitannya, maka Anda tidak perlu takut. Ya, karena Yesus yang menjamin keselamatan bagi kita semua. Tapi kalau Anda tidak pasti akan keselamatan nanti setelah tinggalkan dunia ini, Anda membutuhkan Yesus Kristus yang menjamin keselamatan hidup saudara. Yesus yang berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena itu mari datang kepada Tuhan. Dalam situasi-situasi yang menakutkan dan orang takut dan cemas. Sebenarnya kalau orang yakin akan keselamatan dirinya di dalam Yesus Kristus, dia tidak perlu takut dan cemas. Karena orang mati tidak hanya karena corona. Ya. Orang cekuen, orang salapen, orang kesedak, orang flu atau apa saja bisa mati. Bukan cara mati, tapi cara hidup. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kapanpun mati dengan cara apapun, ada pastian keselamatan. Dan kalau kita tidak mati karena situasi yang seberat apapun, pemeliharaan Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Kita diberkati, kita dipelihara, kita ditolong oleh Tuhan. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan memasuki sakramen perjamuan kudus.
Mari kita akan masuki dengan hati kita, supaya rahmat Tuhan turun atas hidup kita. Kita akan sama-sama berdoa. Bapa yang baik di dalam surga, kami bersyukur setelah kami mendengarkan firman-Mu. Kami hendak bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya dalam persekutuan ini kami ada rahmat. Baik rahmat pengampunan dosa, keselamatan dan kesembuhan dan berkat-berkat yang Engkau janjikan atas kami. Kami siap memasuki sakramen perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun sidang jemaat berada, ada banyak konsep tentang sakramen perjamuan kudus. Tapi mari kita berdasarkan 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-27 sampai yang ke-30, sebagiannya mengatakan demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit dan tidak sedikit yang meninggal. Mari kita bersama-sama mengangkat roti yang kita imani sebagai tubuh Tuhan di atas kepala kita. Dan mari kita ucapkan bersama-sama dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib yang memberi kami keselamatan. Kami percaya oleh kuasa bilur Tuhan, kami semua sudah disembuhkan. Segala kuasa penyakit, vonis dokter, dan kuasa kutuk dosa, dan kuasa penderitaan tidak berkuasa atas kami. Tubuh kami disempurnakan, dipulihkan, diciptakan kembali baru, segambar, serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, yaitu tubuh Yesus Kristus. Amin. Mari kita makan tubuh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu dipecah-pecahkan, agar tubuh kami tetap utuh. Tubuh-Mu dipecah-pecahkan, agar hidup nikah kami tetap utuh. Tubuh-Mu dipecah-pecahkan, agar gereja-Mu menjadi gereja yang katolikos, dalam pengertian penyatuan tubuh Kristus secara universal. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang kita mengangkat cawan kita, tinggi-tinggi di atas kepala kita mengucapkan bersama-sama dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah perjanjian baru, darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib dengan maksud pertama memberikan pengampunan atas setiap salah dan dosa kami. Mulai saat ini kami percaya kami sudah disucikan dan dikuduskan. Kami percaya roh dalam kami lebih besar dari segala roh di dunia ini. Kedua, menjadikan aku sebagai jemaat yang dibangun dalam kekudusan, memberitakan Injil dan menjadi sempurna. Ketiga, kami dipulihkan Tuhan, mata kami suci, kudus, dapat memandang kemuliaan Tuhan. Telinga kami peka, dapat mendengar suara panggilan surga. Mulut lidah kami penuh kuasa, apa yang kami ikat di bumi terikat di surga. Tangan kami diberkati, setiap yang kami kerjakan dimampukan Tuhan, berhasil. Kaki kami diurapi, kemanapun melangkah, tanah bumi yang kami injak diberkati Tuhan. Punya rumah di bumi dan kami bukan turun tapi naik. Kami mengimani oleh kuasa darah Yesus kami sudah dipulihkan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus yang ajaib. Amin. Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kuasa darah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, ben, haleluya. Haleluya. Oh, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami berterima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, buat tubuh dan darah-Mu yang ajaib. Tidak saja Engkau menebus dosa kami, tapi oleh bilur-bilur dan darah Tuhan yang sakit disembuhkan. Kami berdoa buat setiap pemirsa dimanapun berada, yang saat ini bersekutu bersama kami. Tuhan, kalau ada yang sakit di bagian tubuh manapun, Engkau dokter, segala dokter, tabib di segala tabib, kuasa kesembuhan-Mu tetap nyata sampai hari ini. Mujizat-Mu ya dan amin. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, yang sakit dimanapun Engkau berada, disembuhkan, ditahirkan oleh Tuhan. Terima mujizat, yakin Engkau sudah disembuhkan, dan dengan kesehatan itu Engkau dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Di tengah-tengah situasi yang mencekam, penuh kekhawatiran, ketakutan, biarlah damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap umat-Mu. Sehingga mereka ada ketenangan, ada sukacita di dalam hidup mereka. Rumah tangganya diberkati, pekerjaannya diberkati. Dimanapun hidup mereka senantiasa dipelihara oleh Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini. Engkau mengasihi bangsa yang besar ini Tuhan. Kami percaya kasih dan rahmat-Mu turun atas bangsa ini. Memberkati presiden dengan jajaran menteri, pejabat tinggi negara, bahkan sampai pemerintah yang ada di daerah. Baik gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah dan RT RW sekalipun. Hikmat-Mu menyertai. Sehingga dapat menangani semua persoalan ini secepatnya dengan baik Tuhan. Sehingga masyarakat Indonesia ini boleh lewat dengan menghadapi situasi-situasi seperti ini. Sehingga umat Tuhan kembali boleh melakukan aktivitasnya. Baik secara ekonomi, politik, situasi sosial kemasyarakatan. Bangsa ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat berkat-Mu, buat firman-Mu, buat mujizat-Mu, buat tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari pemirsa, Bapak Ibu yang ada dimanapun berada, angkat tanganmu dengan iman. Dan sekarang terimalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, damai sejahtera, berkat-berkat dari Allah Roh Kudus turun atas engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.